Kalau kita bicara merdeka ya, kalau mau jujur ya kita memang belum merdeka. Kita aja mau ngaji itu masih belum merdeka karena masih ada ikatan-ikatan. Kalau kemerdekaan itu dikaitkan dengan kemenangan ya, terlebih luas lagi. Tapi saya akan cerita tentang satu kisah saja. Jadi ada satu peristiwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengirim satu pasukan, satu komandan yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga punya pasukan kecil. Ada satu sahabat namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang utusan pasukan Islam di perang Qadisiyah yang diutus oleh panglima perang kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas, datang ke satu petinggi Persia namanya Rustum, panglima pasukan. Siapa nih Rib'i bin Amir ini? Beliau adalah seorang yang miskin. Dia prajurit biasa. Kalau orang catur itu ya spion. Ya. Tidak berpangkat, tidak memiliki jabatan, kendaraannya cuma keledai. Ini nanti kita ambil ibrohnya ya, karena kita akan mengambil ibroh tentang masa kemerdekaan itu sebenarnya di mana letaknya. Bertopi panci, yang dipegang cuma pisau, nggak punya pedang, karena nggak punya uang untuk beli pedang. Di sebelah kirinya itu tombak, itu pun pinjem. Masya Allah. Rustum ini ada seorang panglima besar, sementara dari kaum muslim yang diutus cuma orang begitu. Coba bayangkan. Jadi sebelum menghadap Rustum, setiap orang harus menggunakan protokol. Munduk-munduk. Dari ujung gerbang itu sudah disebar yang namanya emas. Permadani yang paling top, ya kan? Emas itu sudah ada di samping kanan kirinya, sehingga orang ini sudah mulai mau, kalau bahasa kitanya itu sudah mulai dipengaruhi dengan dunia harta. Bahkan panglima ini akan tahu ini orang yang tergiur itu siapa. Masya Allah. Ketika datang ditanya nih sama penjaganya, siapa kamu? Saya ini adalah orang yang diundang oleh panglimamu. Akhirnya dibuka pintu sedikit, karena dia seorang sahabat. Tadi sudah bilang ruhnya itu ada, basirohnya kuat, bahwa ketika masuk disuruh nunduk. Tapi yang namanya Rib'i bin Amr ini nggak mau. Dia datang bersama keledainya untuk nginjak-nginjak permadaninya. Dan beliau menghadap dalam keadaan apa? Membelakangi. Masya Allah ya. Di belakang itu. Jadi kalau misalnya rajanya di sana ya mundur gitu, sama keledainya. Yang orang itu kalau datang bungkuk, dia tertakjub-takjub dengan kemewahannya ada ini enggak. Padahal dia orang miskin. Masya Allah ya. Kita kan enggak ya. Masih ganti motor saja sudah tidak datang pengajian ya Pak ya. Biasanya kan yang 70 itu ngaji kemana-mana kan enggak eman-eman. Betul enggak? Petani khususnya itu punya motor namanya motor bodong, yang nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya. Coba jangan lihat, kalau ngarit, motor itu diletakkan begitu saja, ya kan? Kuncinya nyandal, nggak ada urusan. Kenapa soalnya? Ada yang bisa jawab? Dianggap tidak ada harganya. Coba kalau diganti NMAX atau Fiction. Berani nggak? Baik, saya lanjutkan nih ceritanya. Jadi nggak ada pengaruh ini. Dengan cara membelakangi sambil melubangi permadani, yang pada itu permadani yang paling bagus. Bahkan dengan pisaunya disobek, ditaruh di keledainya sebagian. Karena ini beliau ini nggak punya pelana. Ya memang miskin lah gitu. Makanya kalau ada jamaah yang agak sedikit kondisinya begitu, coba kita lihat ini ibrohnya, ya kan? Artinya nggak perlu khawatir. Miskin itu kan kita lihat, kalau miskinnya hanya harta itu nggak ada masalah sebenarnya.
Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu kan melihat di sebelah kanan banyak orang masuk di surga itu orang-orang miskin. Berarti orang Islam itu nggak boleh kaya, Pak. Siapa sih ngomong? Orang-orang kaya dulu itu dia tidak merasa kaya, justru masih memiskinkan diri. Contohnya siapa yang viral itu? Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu anhu. Dia itu memang orang yang punya, kalau bahasa kita itu memang bahasanya potongan kaya memang. Orang sudah potongan kaya itu nggak usah dipaksa kaya, udah jadi kaya. Sementara kita itu potongan miskin bikin jadi kaya. Sejak beliau mendengar bahwa Bilal bin Rabah itu masuk surganya lebih dulu, dia pengen jadi orang miskin. Yang viral apa? Beli kurma busuk ya. Faktanya tambah kaya atau tambah miskin? Tambah kaya karena dibeli harga 3 kali lipat. Itu yang saya sebut karena memang settingan dari sananya mas settingan kaya. Masya Allah, kita ini sudah miskin, pengen sugih, rasuge-sugih, naik sugih, urung sugih wis kelalen, mau naik kayak sugih. Makanya kadang-kadang sedikit cukup lebih baik daripada kaya lalai. Hubungannya dengan tadi itu, penghambat, penghalang. Beliau tidak bergeming sama sekali, walaupun emas di mana-mana malah dirusai. Keledainya ditaleknya nih gini, kursinya istana. Masya Allah. Ditanya ke ngopor ini. Apa kata beliau? Allah mengutus kepada kami seorang Rasul untuk apa? Memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia. Menuju penghambaan manusia kepada Rabb manusia. Dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Dan dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Ini orang miskin bisa bilang begini, Pak. Dan ini bikin gentar panglima pasukan yang mimpin 240.000 pasukan. Sementara kaum muslimin cuman 35.000. Apa yang ada dalam benaknya Rustum ini? Ini orang sudah kayak begini, geter ke dia, lah sing 35.000 kaya ngopo itu. Masya Allah. Ini orang yang bahasa hitungannya secara zahir loh ya, itu nggak menjanji. Tapi diperhitungkan, Masya Allah. Mari kita perhatikan. Yang dikirim orang nampak lemah, buruk kondisinya, bajunya tambelan, miskin, menghadap penguasa. Dan sebelumnya ternyata orang yang mau yang dihadapi adalah penguasa yang sudah mempersiapkan segalanya. Harta. Makanya kalau sekarang ada program umroh gratis buat ikhwan-ikhwan, para aktivis, hati-hati. Ya maaf itu. Maaf, dalam rangka untuk melemahkan. Terus kemudian apa nih? Bedah musola, masjid, hati-hati. Kalau nggak jelas, hati-hati. Itu cara mereka, dan ini mengambil dari sejarah. Makanya saya sudah sering mengatakan jangan tampakkan kemiskinan kita. Harusnya kita punya, kalau bahasa izzah, oke lah, bisa kita pakai.